Lan Qiwei berdiri di tepi jurang sekte Huanglu, matanya menatap ke arah lembah berkabut yang seakan menyembunyikan rahasia dunia. Semua orang di sekitarnya sibuk menyoroti mereka yang tampak kuat, menganggapnya tak terlihat. Di antara murid-murid sekte, ia hanya bayangan. Suara ejekan terdengar samar. Lan Qiwei lagi, siapa peduli padanya? Namun, di dalam hatinya ada rasa penasaran yang tak bisa dihapus. Saat ia melangkah melewati aula besar sekte, lampu kristal bergantung di langit-langit memantulkan cahaya lembut. Cahaya itu seakan menari di kulitnya, tapi hanya ia yang menyadari bagaimana energi itu meresap ke dalam dirinya. Di lapangan latihan, Shun Baihe melompat dengan lincah, menampilkan kemampuan menembus energi yang mengagumkan. Murid-murid lain bertepuk tangan, sementara Lan Qiwei berdiri di sudut, diam dan memperhatikan gerakan energi yang tak kasat mata itu. Suara ejekan semakin keras, hanya bayangan. Jangan buang waktu melihatnya. Lan Qiwei menunduk sejenak, tapi dalam diam, hatinya menyalakan percikan cahaya yang tidak terlihat orang lain. Di bawah pohon tua dekat jurang, Lan Qiwei menutup mata dan merasakan aliran energi di sekelilingnya. Ia bisa melihat celah kecil di energi yang biasanya tak bisa dilihat murid biasa. Sesuatu di dunia ini memanggilnya. Tiba-tiba, suara lembut namun tegas terdengar dari belakang. Kamu tidak salah, anak muda. Miao Zhanyan muncul dari bayangan, matanya menatap dalam ke arah Lan Qiwei. Lan Qiwei menatapnya, sedikit kaget namun tak mundur. Siapa? Anda? Tanya hatinya lebih kepada dirinya sendiri daripada suaranya sendiri. Miao Zhanyan tersenyum tipis. Aku adalah seseorang yang tahu apa yang tidak terlihat orang lain. Kau memiliki cahaya yang mereka anggap bayangan. Kata-kata itu membuat Lan Qiwei terpaku. Selama ini, ia merasa asing, tidak pernah diterima. Kini, ada seseorang yang melihatnya. Di aula latihan, Shun Baihe melompat turun, mendekati Lan Qiwei dengan senyum meremehkan. Hei, bayangan, mau ikut latihan atau hanya menatap dari jauh? Lan Qiwei hanya tersenyum tipis. Ia menatap tanah di bawah kakinya, merasakan energi tersembunyi yang membentuk pola yang tidak bisa dilihat orang lain. Saat Shun Baihe menyerangnya dengan energi tajam, Lan Qiwei hanya menggerakkan tangannya sedikit. Energi itu memantul tanpa suara, meninggalkan Shun Baihe terkejut. Murid-murid lain tercengang. Tidak ada yang menyangka gerakan halus Lan Qiwei bisa menangkis serangan yang seharusnya menghancurkannya. Miao Zhanyan hanya tersenyum dari jauh, mengetahui bahwa percikan cahaya dalam diri Lan Qiwei mulai muncul. Ia tahu ini baru permulaan. Setelah latihan, Lan Qiwei berjalan ke jurang, di mana kabut tebal menyelimuti lembah. Cahaya lembut memancar dari tangannya, memetakan jalur energi yang tersembunyi di dunia. Di kejauhan, sesosok bayangan bergerak di antara kabut. Ye Lianshu muncul, wajahnya tersenyum misterius. Aku sudah menunggu lama untuk bertemu denganmu, katanya. Lan Qiwei menatapnya, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Ye Lianshu. Kenapa? Kau tahu aku di sini? Tanyanya hati-hati. Ye Lianshu mengangkat bahu. Kadang bayangan melihat cahaya yang tidak disadari orang lain. Aku hanya mengikuti itu. Malam pun turun, langit dipenuhi bintang. Lan Qiwei menatap ke atas, merasakan energi purba di bumi dan langit berbaur. Sebuah rahasia besar menunggu untuk diungkapnya. Seketika, cahaya dari tangannya memancar lebih kuat, menyinari kabut, seolah menantang dunia yang menganggapnya hanya bayangan. Ia tersenyum tipis. Mereka belum tahu, aku bukan bayangan. Di ujung lembah, suara angin membawa bisikan lama, cahaya sejati telah kembali. Lan Qiwei menatap ke arah itu, hatinya bergetar. Perjalanan baru saja dimulai. Kabut pagi menyelimuti sekte Huanglu, menutupi aula latihan yang kini hening setelah pertunjukan kemarin. Lan Qiwei berjalan perlahan, masih merasakan sisa energi yang memancar dari tangannya. Shun Baihe muncul di depannya, wajahnya merah padam karena kemarahan dan rasa penasaran. Bagaimana bisa kau menangkis seranganku tanpa gerakan jelas? Teriaknya, suaranya menggema di aula. Lan Qiwei menatapnya dengan tenang. Mereka yang hanya melihat permukaan tidak akan pernah memahami. Kata-kata itu membuat Shun Baihe semakin marah, tapi juga penasaran. Di luar aula, Zhao Wensheng mengamati dari jauh, tersenyum licik. Murid ini menarik. Bayangan yang bisa menandingi cahaya.
bisa menjadi alat yang berguna atau ancaman besar. Sementara itu, Ye Lianshu duduk di bawah pohon tua, mengamati Lan Qiyue dengan senyum tipis. Waktunya kau belajar bagaimana cahaya sejati bekerja, teman. Miao Jianyan muncul di sisi mereka, matanya tajam menatap Xun Baihe. Jangan salah paham, hari ini kau akan menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Xun Baihe menggertakkan gigi, tidak percaya ada seseorang yang bisa mengajarinya sesuatu dari bayangan yang ia remehkan. Lan Qiyue menutup mata, merasakan energi di sekitarnya. Angin membawa aroma tanah basah dan daun tua, memetakan pola energi yang berlapis. Ia mulai merasakan ritme dunia yang jarang disentuh manusia biasa. Miao Jianyan menunjuk ke tanah. Rasakan pola itu. Tidak semua kekuatan terlihat dengan mata telanjang. Ada cahaya tersembunyi di dalam bayangan. Dengan gerakan tangan lembut, Lan Qiyue memanipulasi energi tersembunyi itu. Sebuah sinar lembut muncul di tanah, membentuk simbol kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki cahaya sejati. Xun Baihe menatap tak percaya. Itu tidak mungkin. Suaranya gemetar karena campuran takut dan kagum. Zhou Wensheng tertawa dalam hati. Ia sudah menyiapkan rencana untuk memanfaatkan atau menyingkirkan Lan Qiyue. Tergantung siapa yang lebih dulu menguasai kekuatan itu. Ye Lianshu berdiri melangkah ke arah Lan Qiyue. Kau harus berhati-hati. Sekte ini penuh rahasia, dan banyak yang tidak ingin cahaya sejati muncul kembali. Miao Jianyan menepuk pundak Lan Qiyue. Hari ini hanya latihan kecil, masa depanmu lebih berat dari yang kau bayangkan. Lan Qiyue merasakan ketegangan di udara, seperti energi yang menunggu untuk meledak. Ia menatap Xun Baihe yang kini mulai memahami bahwa bayangan juga bisa menahan cahaya. Di aula lain, murid-murid berbisik, membahas pertunjukan kemarin. Beberapa mulai menaruh rasa hormat meski masih ada yang mencemooh. Sementara itu, Zhou Wensheng memerintahkan beberapa pengikutnya untuk mengamati gerakan Lan Qiyue secara diam-diam. Kita harus tahu dari mana kekuatan ini berasal, katanya pelan. Lan Qiyue berjalan ke jurang, tempat ia sering merenung. Kabut pagi menyelimuti lembah, tapi cahaya dari tangannya memancar lebih terang daripada sebelumnya. Ye Lianshu muncul di sampingnya. Aku bisa membantumu memahami cahaya purba, tapi itu berarti kau harus meninggalkan zona amanmu. Lan Qiyue menatap jauh ke lembah, hatinya berdebar. Aku siap. Jika mereka melihatku hanya sebagai bayangan, biarlah. Cahaya sejati tidak membutuhkan pengakuan mereka. Malam tiba, bintang-bintang bersinar di langit Lingguang. Cahaya lembut Lan Qiyue menyinari kabut, membentuk pola energi yang belum pernah dilihat siapapun. Ia tersenyum tipis. Perjalanan sejatinya baru dimulai. Di kejauhan, bayangan misterius menyelinap melalui kabut. Seseorang memperhatikan Lan Qiyue dengan mata yang penuh ambisi. Cahaya itu harus dimiliki. Pagi di sekte Huanglu terasa berbeda. Angin membawa aroma daun basah dan kabut tipis yang berkilau seakan menyambut pertarungan hari ini. Xun Baihe berdiri di arena latihan utama, sorot matanya menusuk. Ia sudah mempersiapkan diri untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Lan Qiyue melangkah ke arena dengan tenang, bayangannya terlihat samar di antara kabut. Murid-murid lain menahan napas, sebagian ingin menyaksikan keajaiban, sebagian lagi skeptis. Miao Jianyan berdiri di sisi arena, matanya menyala dengan cahaya pengetahuan. Ia tahu ini akan menjadi momen penting untuk Lan Qiyue. Zhou Wensheng menyelinap ke tribun atas, mengamati dengan senyum tipis. Jika kekuatan itu nyata, ini akan menarik perhatian sekte besar lain, pikirnya. Ye Lianshu muncul di samping Lan Qiyue, memberi isyarat dengan tangan. Fokus pada cahaya, bukan bayangan. Jangan biarkan ego mereka mengganggu ritmemu. Xun Baihe memulai serangan dengan ledakan energi yang berputar di udara. Cahaya dan bayangan bertabrakan, menciptakan kilatan yang menyilaukan murid-murid lain. Lan Qiyue tetap tenang, matanya tertutup sesaat, merasakan aliran energi di sekelilingnya. Ia tahu Xun Baihe menyalurkan energi dari permukaan, tapi ada celah yang tersembunyi. Dengan satu gerakan tangan lembut, Lan Qiyue mengarahkan energi tersembunyi itu. Sebuah cahaya lembut muncul, menangkis serangan Xun Baihe dengan efek yang tidak kasat mata bagi orang biasa. Xun Baihe terhuyung, matanya melebar. Ini bagaimana bisa? Ia mencoba menyerang lagi,
tapi setiap gerakan seolah dipantulkan oleh bayangan yang menyalurkan cahaya tersembunyi. Murid-murid lain mulai bersorak, sebagian bingung, sebagian takjub. Ini pertama kalinya seseorang yang dianggap bayangan mampu mengimbangi energi seorang yang dianggap kuat. Miao Zhanyan tersenyum tipis. Dia tidak bermain dengan cara yang biasa. Cahaya sejati tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Zhou Wensheng menarik napas, menyadari bahwa strategi biasa tidak akan bekerja. Ia menulis catatan cepat, merencanakan untuk menggunakan rahasia sekte untuk menilai kekuatan Lan Qiyue. Ye Lianshu tersenyum samar. Ini baru permulaan. Ada lapisan energi lain yang harus kau pahami. Jangan biarkan mereka mendikte gerakanmu. Lan Qiyue merasakan detak jantung Xun Baihe, pola energinya, dan arah serangannya. Ia menyesuaikan gerakan, membiarkan cahaya tersembunyi menuntun tangannya. Kali ini, serangan Xun Baihe tidak hanya ditangkis, tapi dipantulkan ke arah tanah arena. Sebuah ledakan energi membuat kabut berputar, menciptakan formasi simbolik yang memukau. Xun Baihe terhuyung mundur, akhirnya tersungkur di tanah. Murid-murid lain terkejut, tak menyangka bahwa bayangan itu mampu melakukan ini. Miao Zhanyan mengangguk pelan. Saat cahaya sejati bangkit, bahkan bayangan pun bisa mengalahkan mereka yang menatap hanya permukaan. Lan Qiyue menatap Xun Baihe yang masih terkapar, tapi tidak merendahkannya. Aku bukan musuhmu, tapi jangan menganggap aku bayangan lagi, katanya tenang. Ye Lianshu berdiri di sampingnya. Sekarang kau tahu bayangan hanya istilah. Cahaya sejati tidak memerlukan pengakuan orang lain. Di tribun atas, Zhou Wensheng menatap tajam, menyadari bahwa kekuatan yang muncul di arena bisa mengubah tatanan sekte. Ia tersenyum tipis, tapi penuh ambisi. Ini baru babak pertama, dan aku akan memanfaatkan cahaya itu. Kabut perlahan menghilang, meninggalkan Lan Qiyue berdiri di tengah arena. Tangannya masih memancarkan cahaya lembut. Murid-murid lain mulai menyadari bahwa dunia mereka akan berubah selamanya. Kabar tentang pertarungan Lan Qiyue menyebar cepat ke seluruh sekte Huanglu. Murid-murid yang dulu meremehkannya kini menatap dengan campuran kagum dan takut. Xun Baihe masih menahan rasa malu dan marah. Ia berjalan ke ruang latihan, berusaha menenangkan diri. Bagaimana mungkin bayangan itu mengalahkanku? Gumamnya. Miao Zhanyan muncul di balik tirai, matanya menatap Xun Baihe dengan tajam. Jangan terlalu cepat menilai. Masih banyak yang belum kau pahami. Di sisi lain lembah, Zhou Wensheng memanggil beberapa pengikutnya. Kita perlu memastikan anak itu tidak menjadi ancaman bagi rencana kita. Cahaya itu bisa sangat berbahaya. Lan Qiyue duduk di tepi jurang, menatap kabut yang perlahan memudar. Tangannya masih memancarkan cahaya lembut, menandakan aliran energi purba yang belum sepenuhnya terkendali. Ye Lianshu muncul di sampingnya, membawa sebuah kotak kayu tua. Ini artefak kuno yang disembunyikan sekte selama ratusan tahun. Ia mungkin membantu cahaya itu tumbuh. Lan Qiyue membuka kotak, menemukan sebuah kristal bercahaya. Energi yang terpancar darinya hangat dan familiar. Ini sepertinya berhubungan dengan cahaya sejati yang aku miliki, gumamnya. Miao Zhanyan muncul di belakang mereka. Itu adalah kristal Jinghua, peninggalan para pendahulu. Ia hanya akan mengungkap rahasianya pada mereka yang mampu melihat cahaya sejati. Xun Baihe yang diam-diam mengikuti dari kejauhan terkejut melihat interaksi itu. Apa itu? Bagaimana bisa bayangan itu memiliki akses ke artefak kuno? Ye Lianshu tersenyum tipis. Hanya cahaya sejati yang bisa menemukan jalannya sendiri. Bayangan hanyalah istilah. Lan Qiyue merasakan energi kristal menyatu dengan cahayanya. Pola-pola energi purba mulai muncul di udara, membentuk simbol yang berkilau di antara kabut. Zhou Wensheng mengirim pengintai rahasia untuk mengamati gerakan Lan Qiyue dari jauh. Kita harus tahu bagaimana cahaya itu bekerja. Jika kita bisa mengendalikannya, dunia ini akan berada di tangan kita. Di aula utama sekte Huanglu, para murid mulai berdiskusi. Beberapa mendukung Lan Qiyue percaya bahwa ia akan membawa perubahan, sementara yang lain tetap curiga dan takut. Xun Baihe mencoba mendekati Lan Qiyue keesokan harinya. Aku ingin belajar darimu, katanya dengan nada berat, menahan gengsi. Lan Qiyue menatapnya. Belajar bukan berarti mengalahkan ego. Cahaya sejati tidak butuh pengakuan.
Kata-katanya menimbulkan rasa penasaran sekaligus frustrasi di hati Shun Baihe. Miao Zhanyan mengamati dari kejauhan. Jika mereka bisa memahami satu sama lain, potensi mereka bisa luar biasa. Tapi konflik tetap akan muncul. Ye Lianshu menepuk bahu Lan Qiyue. Hari ini kita belajar, besok kita uji. Cahaya sejati tidak akan menunggu dunia mengerti. Lan Qiyue menutup mata, merasakan resonansi kristal Jinghua dengan energi bumi dan langit. Pola cahaya itu seperti memberi petunjuk akan perjalanan panjang yang menantinya. Shun Baihe menatap simbol-simbol yang berkilau di udara, mulai menyadari bahwa ia bukan lagi pusat perhatian. Dunia telah berubah dan bayangan yang ia remehkan kini menjadi sorotan. Zhao Wensheng menulis catatan baru, merencanakan strategi untuk mengamankan kristal Jinghua. Jika anak itu menguasai kristal sepenuhnya, rencana kita akan terganggu, pikirnya dengan dingin. Saat malam tiba, kabut lembah bersinar lembut oleh cahaya Lan Qiyue dan kristal Jinghua. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan untuk membuktikan bahwa ia bukan bayangan, tapi cahaya sejati, baru dimulai. Di ujung lembah, sebuah bayangan misterius menatapnya dari jauh. Suara lembut terdengar dari kegelapan. Cahaya itu harus diikuti, dan dunia akan mengingat namanya. Pagi yang berkabut menyelimuti lembah sekte Huanglu. Lan Qiyue berdiri di tepi jurang. Kristal Jinghua di tangannya memancarkan cahaya lembut yang menari di udara. Ye Lianshu muncul dari kabut membawa berita. Sekte Baiyun mengirim utusan. Mereka ingin menilai kemampuanmu dan mungkin menantangmu. Lan Qiyue menatap ke lembah lain, matanya fokus. Kalau mereka ingin melihat cahaya sejati, biarlah, aku siap. Di aula utama, Shun Baihe mempersiapkan diri. Ia masih merasa canggung berada di samping Lan Qiyue, tapi kini ada rasa hormat yang perlahan tumbuh. Sementara itu, Zhao Wensheng menulis surat rahasia ke sekte lainnya, memanipulasi informasi tentang kristal Jinghua. Kita harus mengatur panggung agar kekuatan itu menjadi milik kita. Di kejauhan, awan tipis menutupi puncak gunung. Dari sana, utusan sekte Baiyun tiba mengenakan jubah putih berornamen biru dan membawa aura ketegasan. Pemimpin utusan itu, Feng Liangxi, menatap Lan Qiyue dengan serius. Kami mendengar tentang kemampuanmu. Sekarang, tunjukkan. Lan Qiyue mengangkat kristal Jinghua, membiarkan cahaya lembutnya membentuk pola energi yang melayang di udara. Murid-murid sekte Baiyun terkejut, bahkan beberapa terpana. Shun Baihe berdiri di samping Lan Qiyue, menguatkan energi. Jangan anggap ini hanya permainan, mereka akan mengujimu dengan keras. Feng Liangxi tersenyum tipis. Kami menghargai kekuatan sejati, tapi tidak ada yang bisa diterima begitu saja. Ia mengayunkan tangannya, menciptakan pusaran energi biru yang memutar di udara. Lan Qiyue menutup mata, merasakan ritme energi itu. Kristal Jinghua mulai bersinar lebih terang, memancarkan cahaya yang menembus kabut, seakan membentuk perisai alami. Pertarungan dimulai, energi mereka bertabrakan, menciptakan kilatan cahaya dan bayangan yang menari di udara. Murid-murid dari kedua sekte terpesona oleh fenomena yang jarang terjadi. Feng Lianxi mencoba menyerang dengan kecepatan tinggi, tapi Lan Qiyue menyesuaikan diri, membiarkan cahaya kristal Jinghua menuntun gerakannya. Setiap serangan dipantulkan dengan presisi. Shun Baihe menyadari sesuatu. Kau tidak hanya menangkis. Kau menuntun serangan mereka. Cahaya itu bukan sekadar pertahanan. Ye Lianshu berdiri di sisi lain arena, memberikan isyarat rahasia. Ingat, cahaya sejati juga bisa menyerang dengan cara yang mereka tidak duga. Lan Qiyue menyalurkan energi kristal Jinghua ke udara, membentuk simbol bercahaya yang memutar, menghantam pusaran energi sekte Baiyun dengan gelombang stabil namun kuat. Feng Liangxi terhuyung, kagum, dan sedikit terkejut. Kau bukan murid biasa. Cahaya itu berbeda dari yang pernah kukenal. Zhao Wensheng mencatat dari jauh. Jika anak ini dibiarkan, sekte kita tidak akan bisa mengendalikan keadaan. Kita harus bertindak hati-hati. Arena perlahan menjadi sunyi. Murid-murid menatap Lan Qiyue dengan rasa hormat yang campur aduk antara takut dan kagum. Bahkan Shun Baihe tersenyum samar,
kini benar-benar mengakui kekuatan temannya. Lan Qiue menatap ke arah sekte Baiyun yang mundur. Aku bukan bayangan. Cahaya sejati tidak memerlukan pengakuan mereka. Di kejauhan, bayangan misterius yang selalu mengikuti Lan Qiue menatap dari balik pepohonan. Suara pelan terdengar, perjalananmu baru saja dimulai, dan dunia akan segera mengetahuinya. Sekte Huanglu tampak tenang di siang hari, tapi di balik dinding aula, ketegangan terasa tebal. Zhao Wensheng mengumpulkan beberapa murid senior menatap mereka dengan dingin. Kekuatan anak itu terlalu berbahaya jika dibiarkan bebas. Kita harus menempatkannya di jalur yang sesuai, katanya. Murid-murid senior saling bertukar pandang, ragu tapi takut menentangnya. Lan Qiue duduk di tepi jurang, kristal Jinghua di tangannya bergetar lembut, seakan merasakan ketegangan yang membayangi sekte. Ye Lianshu duduk di sampingnya. Mereka akan mencoba menghalangimu, tapi cahaya sejati tidak bisa ditahan dengan takut atau kekuasaan. Shun Baihe datang menatap Lan Qiue. Aku ingin ikut latihan hari ini. Aku tidak ingin lagi hanya menjadi bayanganmu, tapi aku ingin memahami kekuatanmu. Miao Zhanyan muncul dari bayangan pepohonan, matanya menatap mereka berdua. Latihan kali ini akan berbeda. Cahaya sejati butuh pengendalian, bukan sekadar kekuatan. Lan Qiue menutup mata, merasakan aliran energi kristal Jinghua menyatu dengan energi bumi. Pola cahaya muncul di udara, menari seperti bentuk simbol kuno yang bergerak sendiri. Shun Baihe menatap simbol itu, kagum. Kau bisa mengontrol energi tersembunyi dengan sangat halus. Aku belum pernah melihatnya. Ye Lianshu tersenyum samar. Itulah bedanya cahaya sejati dengan bayangan. Bayangan bisa meniru gerakan, tapi cahaya membentuk realitas. Sementara itu, Zhao Wensheng mengamati dari aula tinggi, mencatat setiap gerakan Lan Qiue. Jika anak ini menguasai kristal Jinghua sepenuhnya, rencana kita akan hancur. Aku harus bertindak sebelum itu terjadi. Di tengah latihan, kristal Jinghua tiba-tiba memancarkan cahaya lebih terang. Sebuah pola energi baru muncul, seperti labirin bercahaya yang menuntun gerakan Lan Qiue. Miao Zhanyan tersenyum tipis. Itu adalah uji awal. Pola ini akan mengajarkanmu bagaimana mengontrol cahaya yang tersembunyi, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam dirimu. Shun Baihe mengikuti gerakan Lan Qiue, mencoba menyelaraskan energi dengan cahaya yang terpancar. Ia mulai memahami bahwa kekuatan itu bukan tentang menyerang, tapi menyeimbangkan. Ye Lianshu menepuk bahunya. Perasaanmu terhadap cahaya harus tulus. Jika kau takut atau ragu, cahaya itu akan memudar. Seketika, bayangan di sekeliling mereka mulai bergerak, menciptakan ilusi yang menantang konsentrasi mereka. Latihan menjadi semakin sulit. Lan Qiue menutup mata, merasakan ritme dunia. Kristal Jinghua bersinar lebih terang, memecah bayangan menjadi cahaya yang menuntun langkahnya. Shun Baihe mencoba meniru gerakan Lan Qiue, tapi segera tersadar bahwa menguasai cahaya sejati bukan sekadar meniru, tapi merasakannya. Di aula tinggi, Zhao Wensheng menekuk bibirnya. Jika mereka semakin kuat, aku harus membuat langkah berikutnya lebih drastis. Cahaya itu harus menjadi milikku atau dihentikan. Miao Zhanyan menatap Lan Qiue. Latihan ini hanya permulaan. Energi yang kau kendalikan sekarang akan menentukan seberapa besar bayangan dunia ini bisa kau ubah. Saat malam tiba, Lan Qiue berdiri di tepi jurang. Kristal Jinghua memancarkan cahaya lembut, menembus kabut malam. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa setiap latihan membawanya selangkah lebih dekat menjadi cahaya sejati. Di kejauhan, bayangan misterius mengamati, suara lembut terdengar. Kekuatan itu akan mengubah dunia, tapi jalanmu penuh jebakan dan pengkhianatan. Pagi hari di lembah Lingguang diselimuti kabut tipis. Cahaya kristal Jinghua dari tangan Lan Qiue menyinari jalur batu di depannya. Hari ini mereka akan melakukan uji coba di luar sekte Huanglu. Ye Lianshu berjalan di sampingnya, wajahnya berseri. Ini pertama kalinya kau akan menghadapi dunia di luar sekte. Jangan anggap lawanmu remeh. Shun Baihe mengangkat alisnya. Aku akan menemanimu, tidak lagi sebagai bayanganmu, tapi sebagai partner. Kita akan hadapi semuanya bersama. Miao Zhanyan muncul dari bayangan pepohonan, memberi peringatan terakhir. Jangan terlalu percaya diri. Cahaya sejati bisa menuntunmu,
tapi banyak rahasia dunia ini tersembunyi. Mereka berjalan melewati hutan, kabut menebal di setiap sudut. Suasana tenang, tapi energi di udara terasa berbeda, seakan dunia menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suara langkah mendesing dari atas pohon. Seorang pemuda berbaju hijau muncul, aura energi kuat terpancar darinya. "Kalian dari sekte Huanglu?" "Aku dari sekte Qingshui. Aku di sini untuk menguji kekuatanmu." Lan Qiyue menatapnya dengan tenang. "Aku tidak menolak uji coba, tapi ingat, cahaya sejati tidak bisa dipaksakan." Pemuda itu tersenyum tipis. "Kita lihat saja nanti." Ia melompat turun, memutar energi di udara menjadi pusaran biru hijau. Shun Baihe menatap pusaran itu, menyadari serangan lawan tidak biasa. Ini bukan sekadar latihan biasa. Mereka menguasai energi yang kompleks. Lan Qiyue memusatkan kristal Jinghua. Cahaya purba mulai berinteraksi dengan energi lawan, menciptakan medan yang stabil namun mematikan. Pertarungan dimulai. Murid sekte Qingshui menyerang dengan kombinasi energi elemen air dan angin, tetapi Lan Qiyue menyesuaikan diri, membiarkan cahaya tersembunyi menuntun langkahnya. Setiap serangan yang diarahkan kepadanya dipantulkan dengan presisi, simbol bercahaya muncul di udara, memantulkan pusaran energi lawan. Ye Lianshu menepuk bahu Lan Qiyue. "Ingat, bayangan bisa menipu mata, tapi cahaya selalu menemukan jalannya." Shun Baihe melompat ke depan, menyerang sisi lain lawan, mencoba menyeimbangkan pertarungan. "Kau bukan hanya menangkis, kau mengatur ritme mereka," serunya kagum. Murid sekte Qingshui terhuyung. "Ini kekuatan yang berbeda dari yang pernah kita temui." Mereka mulai menyadari bahwa lawan mereka bukan murid biasa. Lan Qiyue menutup mata, merasakan aliran energi dunia di sekitarnya. Pola cahaya dari kristal Jinghua berinteraksi dengan alam, menciptakan gelombang yang menyelaraskan ritme pertarungan. Tiba-tiba, bayangan di hutan bergerak, makhluk purba muncul dari kabut, mata bercahaya, seperti ingin menguji kemampuan Lan Qiyue. Ye Lianshu menatap makhluk itu. "Ini adalah salah satu tanda rahasia dunia Lingguang. Kau harus menghadapinya jika ingin menjadi cahaya sejati." Lan Qiyue menghela napas, merasakan energi kristal Jinghua menyatu dengan tubuhnya. Cahaya itu menyebar ke udara, membentuk simbol kuno yang menenangkan makhluk purba itu. Pemuda sekte Qingshui terpana, menurunkan pusaran energinya. "Kau menguasai sesuatu yang lebih dari sekadar energi biasa." Shun Baihe tersenyum tipis. "Kini kau tahu, bayangan pun bisa menjadi cahaya." Malam tiba, kabut lembah memudar, meninggalkan Lan Qiyue, Shun Baihe, dan Ye Lianshu berdiri di tengah jalan batu. Kristal Jinghua memancarkan cahaya lembut. Mereka sadar perjalanan menuju cahaya sejati baru saja dimulai, dan rahasia dunia Lingguang menunggu untuk diungkap. Sinar fajar menembus kabut lembah Lingguang, menyinari sekte Huanglu yang tampak tenang. Namun ketenangan itu hanya ilusi. Intrik sedang berkembang di balik tirai politik sekte. Zhao Wensheng duduk di aula tinggi memegang gulungan catatan rahasia. Lan Qiyue dan kristal Jinghua, kekuatan itu bisa mengubah tatanan seluruh dunia Lingguang, gumamnya. Beberapa murid senior berdiri di sekelilingnya, wajah mereka tegang. "Apa yang harus kita lakukan, Wensheng?" tanya salah satu dengan suara gemetar. Zhao Wensheng menatap mereka, dingin. "Kita harus menyingkirkan ancaman sebelum mereka tumbuh terlalu kuat. Tapi kita harus berhati-hati, dunia sekte penuh mata dan telinga." Di luar, Lan Qiyue berlatih dengan kristal Jinghua. Cahaya lembut menari di udara, membentuk pola simbolik yang bergerak seirama dengan energi bumi. Ye Lianshu duduk di sampingnya. "Latihan kali ini akan menentukan seberapa jauh kau bisa mengendalikan cahaya sejati. Ingat, kekuatan itu tidak hanya untuk bertahan, tapi juga menegakkan keseimbangan." Shun Baihe mengamati dengan cermat. "Aku mulai mengerti, bayangan itu bukan sekadar kata. Itu adalah kekuatan tersembunyi yang membimbing cahaya." Tiba-tiba, kabut di sekitar lembah berputar lebih cepat. Sesosok bayangan besar muncul, sosok tinggi dan bersiluet aneh, aura gelap menyelimuti sekitarnya. Lan Qiyue menatap sosok itu dengan serius. "Siapa yang mengganggu keseimbangan ini?" bisiknya. Ye Lianshu menyeringai tipis. "Sepertinya kita mendapat tamu yang tidak diundang. Ini ujian nyata pertama kita di dunia luar sekte." Bayangan itu mengangkat tangan.
dan aura gelap menyebar, mengganggu ritme energi di sekitar mereka. Pohon-pohon bergoyang tanpa angin, dan tanah bergetar perlahan. Shunbaihe mempersiapkan diri, energi memancar dari tangannya. Ini lebih dari sekadar pertarungan biasa. Kita harus berhati-hati. Lan Qiyue menutup mata, kristal Jinghua bersinar lebih terang, mengirimkan gelombang cahaya lembut yang menenangkan energi gelap di sekitarnya. Bayangan itu tertawa dalam suara rendah. Kalian terlalu terang, tapi cahaya itu akan kugulung menjadi kegelapan. Miao Jianyan muncul dari kejauhan, matanya tajam menatap sosok itu. Dia bukan musuh biasa, ini makhluk purba, entitas yang menjaga keseimbangan dunia Lingguang. Kau harus siap, Lan Qiyue. Lan Qiyue mengangguk, merasakan kristal Jinghua bergetar di tangannya, seolah memandu langkahnya. Aku siap, cahaya sejati tidak bisa dipadamkan oleh bayangan. Pertarungan dimulai. Gelombang cahaya dari kristal Jinghua bertabrakan dengan aura gelap makhluk itu, menciptakan kilatan yang menembus kabut dan menggetarkan tanah. Shunbaihe menyerang dari sisi lain, mencoba menahan tekanan energi gelap, sementara Ye Lianshu memberikan dukungan strategis, memanfaatkan ritme cahaya dan bayangan. Makhluk itu tertawa lagi, gerakannya cepat dan sulit ditebak. Namun cahaya Lan Qiyue mulai menemukan celah dalam bayangan gelap, memancarkan simbol bercahaya yang menenangkan medan pertempuran. Zhao Wensheng yang mengamati dari jauh mengernyit. Jika anak itu mampu mengendalikan cahaya dan menghadapi makhluk ini, aku harus mengubah strategi. Cahaya itu terlalu kuat untuk dibiarkan. Saat malam turun, kabut menyelimuti lembah dan makhluk misterius itu perlahan mundur, seakan mengakui kekuatan Lan Qiyue. Cahaya kristal Jinghua tetap bersinar lembut, menandai kemenangan sementara. Ye Lianshu menepuk bahu Lan Qiyue. Hari ini kau membuktikan sesuatu. Dunia tidak bisa lagi menganggapmu bayangan. Lan Qiyue menatap ke kejauhan, bayangan malam menari di antara kabut. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa ancaman dan rahasia dunia Lingguang baru mulai terkuak. Pagi menyingsing di sekte Huanglu, tapi ketenangan hanyalah topeng. Murid senior berbisik di aula, membahas pertarungan Lan Qiyue dengan makhluk misterius semalam. Zhao Wensheng duduk di aula tinggi, matanya menyala penuh ambisi. Cahaya itu akan menjadi alat atau ancaman. Kita harus menentukannya sebelum dunia tahu. Beberapa murid senior mulai merencanakan langkah, tapi ragu. Mereka tahu menentang Zhao Wensheng berarti menghadapi intrik yang dalam dan berbahaya. Di tepi jurang, Lan Qiyue berdiri memandangi kabut pagi. Kristal Jinghua di tangannya bergetar lembut, seakan memanggilnya untuk mengeksplorasi rahasianya lebih dalam. Ye Lianshu muncul di sampingnya, membawa gulungan kuno. Ini catatan para pendahulu. Ada petunjuk tentang bagaimana kristal Jinghua bisa membimbing cahaya sejati ke tingkat yang lebih tinggi. Shunbaihe menatap gulungan itu dengan kagum. Kau benar-benar menempati posisi berbeda sekarang. Aku masih belajar bagaimana mengimbangi kekuatanmu. Miao Jianyan muncul dari bayangan pepohonan. Latihan hari ini harus lebih dari sekadar fisik. Kristal itu merespons ketulusan hati dan konsentrasi pikiran. Fokusmu akan diuji. Lan Qiyue membuka gulungan. Simbol kuno bercahaya samar di bawah sinar matahari. Pola itu menunjukkan jalur energi tersembunyi yang menghubungkan kristal Jinghua dengan alam Lingguang. Di aula tinggi, Zhao Wensheng tersenyum tipis. Jika aku bisa mengendalikan jalur ini, cahaya itu bisa kugunakan untuk keuntungan kita atau dihancurkan sebelum mengancamku. Beberapa murid senior mulai mempertanyakan loyalitas mereka. Ada yang diam-diam ingin mendekati Lan Qiyue, sementara yang lain tetap setia pada Zhao Wensheng. Lan Qiyue menutup mata, kristal Jinghua memancarkan cahaya yang menembus gulungan, menuntun jalannya melalui pola energi purba. Cahaya itu mulai membentuk ritme yang menyatu dengan aliran alam. Ye Lianshu tersenyum tipis. Lihat, cahaya itu menuntunmu. Ini bukan hanya latihan fisik, tapi perjalanan menemukan ritme sejati dalam dirimu. Shunbaihe mencoba meniru gerakan itu, tapi segera menyadari bahwa menguasai cahaya sejati bukan sekadar mengikuti simbol, tapi merasakan setiap energi yang tersembunyi. Seketika, bayangan kabut bergerak. Murid-murid yang diam mengintip, sebagian takut, sebagian kagum. Mereka mulai menyadari bahwa cahaya Lan Qiyue bukan sekadar kekuatan biasa. Di aula tinggi,
Zhao Wensheng mulai mengirim utusan rahasia untuk mengawasi gerakan Lan Qiyu lebih dekat. Kita harus tahu semua tentang cahaya itu sebelum anak itu menguasainya sepenuhnya. Lan Qiyu merasakan tekanan dari sekelilingnya, tapi kristal Jinghua seolah menenangkan hatinya, membimbingnya untuk fokus pada ritme energi yang mengalir. Ye Lianshu berdiri di sampingnya. Jangan biarkan ambisi orang lain mengganggu ritmemu. Cahaya sejati tumbuh dari ketenangan, bukan konflik. Xun Baihe menatapnya dengan kagum. Aku mengerti sekarang, cahaya itu bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk menemukan keseimbangan. Saat malam tiba, kristal Jinghua memancarkan cahaya lembut yang menembus kabut, membentuk simbol bercahaya di udara. Lan Qiyu tersenyum tipis, mengetahui bahwa rahasia kristal Jinghua baru mulai terbuka. Di kejauhan, bayangan misterius mengamati. Suara pelan terdengar, cahaya itu akan diuji oleh dunia, oleh sekte, dan oleh bayangan yang mereka abaikan. Kabut tebal menyelimuti lembah Lingguang pagi itu. Sekte-sekte besar dari seluruh wilayah berkumpul, aura kekuatan mereka membuat tanah bergetar perlahan. Zhao Wensheng duduk di kursi tinggi sekte Huanglu, menatap tamu-tamu yang datang dengan dingin. Hari ini kita harus menilai siapa yang berhak menguasai kristal Jinghua, gumamnya. Lan Qiyu berdiri di tepi jurang, kristal Jinghua di tangannya memancarkan cahaya lembut. Pertemuan ini bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menjaga keseimbangan, pikirnya. Ye Lianshu berdiri di sampingnya. Tetap tenang. Banyak yang ingin mengujimu, tapi jangan terburu-buru menyerang. Cahaya sejati juga tahu kapan harus menahan diri. Dari kabut, pemimpin sekte Baiyun, Feng Liangxi, melangkah dengan anggun. Lan Qiyu, kami mendengar banyak tentangmu. Hari ini kau akan diuji oleh dunia. Xun Baihe menatap kedua pemimpin sekte itu, menyadari bahwa tekanan politik juga sekuat pertarungan fisik. Ini lebih dari sekadar uji kekuatan. Ini tentang strategi dan pengaruh. Lan Qiyu mengangguk, menahan napas. Kristal Jinghua bergetar, seakan merasakan aura energi dari sekte lain yang hadir. Pola cahaya muncul di udara, seperti memberi petunjuk pada gerakan yang akan datang. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari kabut, sosok tinggi dengan aura purba. Makhluk itu menatap Lan Qiyu, matanya bersinar tajam. Cahaya itu akan diuji oleh mereka yang belum siap. Ye Lianshu menatap makhluk itu dengan serius. Itu entitas purba. Ia muncul hanya untuk memberi peringatan. Jangan mengabaikannya. Feng Liangxi dan pemimpin sekte lain mulai menyadari adanya energi lain yang tidak terlihat. Apa itu? Kekuatan yang bukan dari manusia. Gumam salah satu pemimpin. Lan Qiyu menutup mata, kristal Jinghua bersinar lebih terang, mengirimkan gelombang cahaya yang menenangkan medan pertempuran. Makhluk purba itu mengangguk tipis, seakan memberi restu sekaligus peringatan. Zhao Wensheng menatap ke arah Lan Qiyu, matanya menyala penuh ambisi. Jika aku bisa menguasai cahaya itu, dunia sekte akan berada di tanganku. Xun Baihe menatap Lan Qiyu. Kau tidak sendiri. Kita akan hadapi semuanya bersama. Ia menyalurkan energi untuk menstabilkan cahaya dari kristal Jinghua. Makhluk purba itu kembali ke kabut, meninggalkan pesan yang terdengar hanya oleh Lan Qiyu. Cahaya ini bukan hanya untuk melawan bayangan. Dunia Lingguang menunggumu untuk menjaga keseimbangan. Lan Qiyu menatap kristal Jinghua, merasakan ritme energi dunia yang lebih luas. Aku mengerti. Ini bukan sekadar pertarungan, ini tanggung jawab. Para murid dan pemimpin sekte lainnya mulai menatapnya dengan kagum, sebagian takut, sebagian ingin mendekat untuk belajar. Ketenangan Lan Qiyu membuat aura kristal Jinghua semakin kuat. Ye Lianshu menepuk bahu Lan Qiyu. Hari ini kau membuktikan bahwa cahaya sejati tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang kesadaran. Xun Baihe tersenyum tipis. Aku merasa bangga bisa belajar dari bayangan yang ternyata adalah cahaya. Zhao Wensheng menulis catatan baru dengan cepat. Jika anak ini menguasai kristal Jinghua sepenuhnya, strategi kita harus lebih hati-hati. Cahaya itu terlalu berbahaya untuk diabaikan. Malam tiba, kabut lembah menebal, cahaya kristal Jinghua masih memancar lembut di tangan Lan Qiyu. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa dunia Lingguang baru saja membuka babak baru dalam perjalanannya sebagai cahaya sejati.
Fajar menyelimuti lembah Lingguang, tapi ketenangan pagi segera pecah oleh kabut tebal yang menyelimuti arena utama Sekte Huanglu. Zhao Wensheng berdiri di aula tinggi, matanya menyala dengan ambisi yang semakin jelas. Sekarang waktunya menguji loyalitas mereka dan kekuatan Lan Qiyue. Lan Qiyue berdiri di tengah arena. Kristal Jinghua di tangannya memancarkan cahaya lembut yang menembus kabut. Ia tahu pertarungan hari ini tidak hanya tentang fisik, tapi juga strategi dan pengaruh antar sekte. Ye Lianshu berdiri di sampingnya menatap ke arah musuh yang mulai muncul dari kabut. Hari ini kau akan belajar bagaimana cahaya sejati menghadapi dunia yang mencoba menekannya. Shun Baihe menyalurkan energi, membentuk perisai di sekeliling mereka. Kita harus siap menghadapi lebih dari sekadar serangan fisik. Mereka akan menguji kita dengan cara apapun. Dari kabut, utusan Sekte Baiyun dan Sekte Qingshui muncul bersamaan, masing-masing membawa aura energi yang kuat dan kompleks. Pemimpin Sekte Baiyun, Feng Liangxi, mengangkat tangannya. Lan Qiyue, jangan anggap ini sekadar uji. Kita akan melihat sejauh mana cahaya itu bisa bertahan. Lan Qiyue mengangkat kristal Jinghua. Pola cahaya muncul di udara, memantulkan energi yang datang dengan ritme yang menenangkan namun kuat. Zhao Wensheng mengamati dari jauh, tersenyum tipis. Jika aku bisa mengatur arah pertarungan ini, cahaya itu bisa kugunakan untuk keuntungan kita, atau dikalahkan sebelum membahayakan rencana. Pertarungan dimulai. Gelombang energi dari kedua sekte menghantam arena, menciptakan kilatan cahaya dan bayangan yang menari di udara. Lan Qiyue menutup mata sejenak, membiarkan kristal Jinghua menuntun gerakannya. Setiap serangan dipantulkan atau diubah arah dengan presisi luar biasa. Shun Baihe menyerang dari sisi lain, menahan tekanan energi lawan, sementara Ye Lianshu memberikan panduan strategi, memanfaatkan ritme cahaya dan bayangan. Murid-murid dari kedua sekte mulai terkagum, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar kekuatan biasa. Cahaya Lan Qiyue menuntun ritme, bukan hanya bertahan. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sudut arena. Entitas misterius yang sebelumnya hanya terlihat dari jauh, menambah ketegangan. Lan Qiyue menyalurkan kristal Jinghua lebih dalam. Cahaya itu membentuk simbol purba yang menenangkan medan, menahan tekanan dari bayangan gelap itu. Feng Liangxi dan pemimpin Sekte Qingshui saling bertukar pandang, kagum sekaligus waspada. Kekuatan anak itu berbeda dari yang pernah kita temui, gumam salah satu pemimpin. Zhao Wensheng menulis catatan baru, merencanakan langkah intrik selanjutnya. Jika anak ini menguasai kristal Jinghua sepenuhnya, rencana kita harus lebih halus dan licik. Saat pertarungan mencapai puncaknya, kristal Jinghua memancarkan cahaya yang lebih kuat, menembus kabut, membentuk pola simbolik di udara yang seakan memberi peringatan pada semua yang hadir. Malam tiba, kabut perlahan menipis. Lan Qiyue berdiri di tengah arena, kristal Jinghua masih memancarkan cahaya lembut. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pertarungan hari ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang memahami cahaya sejati dan kekuatan yang bisa mengubah dunia. Kabut pagi menyelimuti Sekte Huanglu. Udara terasa tegang. Beberapa murid senior mulai merasakan gelombang intrik yang menebal di aula tinggi. Zhao Wensheng duduk dengan wajah dingin, menatap catatan rahasianya. Langkah berikutnya harus hati-hati. Cahaya itu semakin kuat dan loyalitas murid-murid mulai retak. Beberapa murid senior berbisik, saling menatap satu sama lain. Sebagian ingin mendekati Lan Qiyue untuk belajar, sebagian takut akan ambisi Zhao Wensheng. Di tepi jurang, Lan Qiyue duduk bersila, kristal Jinghua di tangannya memancarkan cahaya lembut. Pola simbolik di udara bergetar, memberi petunjuk akan lapisan energi baru yang belum ia kuasai. Ye Lianshu berdiri di sampingnya, membawa gulungan kuno baru. Ini adalah petunjuk lanjut untuk mengakses lapisan dalam kristal Jinghua. Tapi peringatannya jelas, kekuatan ini hanya bisa diaktifkan oleh hati yang tulus. Shun Baihe menatap simbol bercahaya itu dengan kagum. Kau bukan hanya murid biasa, kau sudah melampaui batas yang dulu kita kenal. Miao Janyan muncul dari bayangan pepohonan. Latihan kali ini bukan sekadar fisik. Kau harus menyeimbangkan pikiran dan perasaan, karena kristal Jinghua membaca kedalaman hatimu. Lan Qiyue menutup mata, merasakan aliran energi kristal Jinghua menyatu dengan energi bumi dan langit. Cahaya itu membentuk pola baru, lebih kompleks.
menuntunnya memahami lapisan tersembunyi kristal. Di aula tinggi, Zhao Wensheng mulai menggerakkan murid-murid loyalnya, membentuk strategi rahasia untuk melemahkan posisi Lan Qiyue dalam sekte. Seketika, beberapa murid senior mulai menunjukkan keraguan. "Apakah kita benar mengikuti Zhao Wensheng?" bisik seorang murid kepada temannya. Lan Qiyue membuka mata. Cahaya kristal Jinghua berputar lebih cepat, membentuk simbol purba yang menghubungkan energi batin dengan alam sekitar. Ye Lianshu tersenyum tipis. "Ini langkahmu berikutnya. Jangan biarkan tekanan orang lain mengganggu ritmemu." Cahaya sejati tumbuh dari konsentrasi dan ketulusan. Xun Baihe mencoba menyelaraskan dirinya dengan gerakan Lan Qiyue, tapi segera menyadari bahwa menguasai cahaya sejati bukan sekadar meniru gerakan, melainkan merasakan aliran energi yang tersembunyi. Tiba-tiba, bayangan kabut bergerak, beberapa murid mulai panik. Mereka merasakan energi yang tak biasa, seolah dunia di sekitar mereka ikut bergetar. Lan Qiyue menyalurkan kristal Jinghua lebih dalam. Cahaya itu memecah kabut menjadi jalur bercahaya, menenangkan energi di sekitar mereka dan membimbing murid-murid yang takut. Zhao Wensheng menatap dari aula tinggi, geram. "Anak itu mengubah situasi tanpa aku bisa mengendalikannya. Ini harus dihentikan sebelum terlambat." Lan Qiyue membuka gulungan kuno, menemukan simbol terakhir yang menunjukkan cara menyelaraskan lapisan baru kristal Jinghua dengan hati. Ia merasakan cahaya yang lebih murni, lebih tajam, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Lianshu menepuk bahunya. "Kau telah menemukan lapisan dalam." Cahaya itu sekarang bukan hanya perlindungan, tapi juga panduan bagi dunia yang kehilangan keseimbangan. Saat malam tiba, kabut perlahan menipis dan kristal Jinghua tetap memancarkan cahaya lembut yang menembus kegelapan. Lan Qiyue tersenyum tipis, menyadari bahwa lapisan baru ini membuka babak baru dalam perjalanan menjadi cahaya sejati. Di kejauhan, bayangan misterius mengamati, suara pelan terdengar. Cahaya itu semakin kuat, tapi jalan di depannya penuh pengkhianatan dan rintangan. Kabut pagi menyelimuti sekte Huanglu, tapi ketenangan hanya ilusi. Bisik-bisik murid senior mulai terdengar, mencerminkan rasa takut dan ketidakpastian. Zhao Wensheng duduk di aula tinggi, matanya bersinar licik. Sekarang saatnya menguji loyalitas mereka. Pengkhianatan akan muncul dan cahaya itu harus dikontrol sebelum menjadi ancaman. Beberapa murid loyal Zhao mulai menyusun rencana. Mereka diam-diam menempatkan jebakan energi di beberapa titik strategis di sekitar sekte. Lan Qiyue berdiri di tepi jurang, kristal Jinghua di tangannya bergetar lembut, pola cahaya purba menari di udara. Ia merasakan ada sesuatu yang salah di dalam sekte. Ye Lianshu muncul dari bayangan pepohonan. "Ada pengkhianatan di tengah kita. Kau harus tetap fokus, jangan terpengaruh intrik mereka." Xun Baihe menatap ke arah aula tinggi dengan wajah tegang. "Aku merasa ada mata yang mengawasi kita. Kita harus hati-hati, ini bisa menjadi ujian yang lebih berbahaya dari sebelumnya." Tiba-tiba, salah satu murid senior menyerang dari belakang, mencoba merebut kristal Jinghua dengan energi tersembunyi. Cahaya kristal langsung bereaksi, memantulkan serangan dengan gelombang lembut namun kuat. Lan Qiyue menutup mata, merasakan aliran energi pengkhianat itu. Kristal Jinghua memunculkan lapisan baru energi yang menuntunnya mengendalikan cahaya dengan lebih presisi. Ye Lianshu menatap kagum. "Ini adalah uji nyata untuk lapisan baru kristal. Kau harus mengontrolnya sambil menghadapi pengkhianat di sekitarmu." Xun Baihe ikut melawan, menghalangi pengkhianat lain yang mencoba menyerang. Kita harus melindungi Lan Qiyue. Cahaya itu bukan sekadar kekuatan, tapi masa depan sekte ini. Zhao Wensheng tersenyum tipis, menulis catatan baru. "Jika mereka berhasil menguasai kristal sepenuhnya, rencana kita harus segera diubah. Anak itu lebih berbahaya dari yang kukira." Lan Qiyue membuka mata. Cahaya kristal Jinghua berputar lebih cepat, membentuk simbol purba yang menghancurkan jebakan energi dan mengalihkan serangan pengkhianat. Pengkhianat terhuyung, terkejut oleh kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa mulai mundur, sementara yang lain tetap nekat menyerang. Ye Lianshu memberi isyarat rahasia kepada Xun Baihe. "Kita harus bekerja sama untuk menahan mereka dan memberi Lan Qiyue ruang menguasai lapisan baru kristal." Lan Qiyue menyalurkan energi kristal ke seluruh tubuhnya.
Cahaya purba memancar, menciptakan medan perlindungan yang memantulkan setiap serangan pengkhianat. Shun Baihe ikut menyalurkan energi, membentuk jembatan cahaya untuk mengarahkan serangan lawan kembali ke arah mereka, menahan tekanan dari setiap sudut arena. Beberapa murid loyal Zhao mulai ragu. Mereka menyadari bahwa cahaya Lan Qiyue bukan sekadar kekuatan biasa, tapi juga panduan bagi mereka yang tersesat. Zhao Wensheng menutup gulungan catatannya. Wajahnya menegang. Jika anak ini benar-benar menguasai kristal, strategi kita harus lebih licik dan cepat. Cahaya itu harus kita kendalikan atau hancurkan. Saat malam tiba, kabut menipis. Lan Qiyue berdiri di tengah arena, kristal Jinghua memancarkan cahaya lembut menandai kemenangan sementara. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa lapisan baru kristal Jinghua telah membantunya menghadapi pengkhianatan dan intrik dalam sekte Huanglu. Di kejauhan, bayangan misterius mengamati. Suara pelan terdengar, cahaya itu telah diuji oleh pengkhianatan, tapi jalan di depan masih lebih gelap dan penuh tantangan. Kabut lembah Lingguang pagi itu terasa lebih berat, seolah dunia merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Sekte-sekte besar mulai bersiap untuk konfrontasi nyata. Zhao Wensheng berdiri di aula tinggi, matanya menyala licik. Pertempuran antar sekte akan menjadi alat yang sempurna untuk melemahkan posisi Lan Qiyue. Tapi aku harus tetap berhati-hati. Cahaya itu semakin sulit dikendalikan. Lan Qiyue berdiri di tepi jurang. Kristal Jinghua di tangannya memancarkan cahaya yang menembus kabut. Aura cahaya itu mulai memengaruhi murid-murid di sekitarnya. Ye Lianchu menatap ke arah sekte lain yang bersiap. Hari ini kau bukan sekadar murid, tapi cahaya yang bisa menyeimbangkan konflik. Ingat, kekuatan terbesarmu bukan menghancurkan, tapi menenangkan. Shun Baihe menyebar energi di sekitarnya, membentuk perisai dan jalur bagi cahaya Lan Qiyue agar tetap stabil di tengah pertarungan yang semakin memanas. Dari kabut, pemimpin sekte Baiyun dan sekte Qingshui muncul, masing-masing membawa aura energi yang semakin kuat. Mereka menantang Lan Qiyue dengan kombinasi serangan fisik dan energi kompleks. Lan Qiyue menyalurkan kristal Jinghua, pola simbol purba muncul di udara, menahan gelombang serangan dari dua sekte sekaligus. Cahaya itu menenangkan ketegangan energi di arena, membuat beberapa murid ragu menyerang lebih jauh. Ye Lianshu tersenyum tipis, "Lihat, kau tidak hanya bertahan, kau mulai menjadi penyeimbang." Cahaya itu memberi arah bagi mereka yang bingung dan takut. Shun Baihe ikut mengalirkan energi, membentuk jalur ritme cahaya untuk mengendalikan tekanan dari setiap sudut arena. Bersama Lan Qiyue, mereka menciptakan medan harmonis yang jarang terlihat di dunia Lingguang. Zhao Wensheng menggeram, melihat rencana pertarungan antar sekte yang ia rancang mulai gagal. Anak itu, cahaya itu, terlalu kuat. Aku harus memikirkan langkah berikutnya. Tiba-tiba, kabut di tepi lembah bergulung lebih cepat. Sesosok bayangan besar muncul dari hutan. Aura gelapnya lebih menakutkan dari Zhao Wensheng sendiri. Lan Qiyue menatap sosok itu, kristal Jinghua bergetar hebat, memancarkan gelombang cahaya yang menenangkan energi gelap yang muncul. Ancaman baru, lebih besar dari yang kubayangkan, bisiknya. Ye Lianshu menatap bayangan itu. Makhluk itu berasal dari luar sekte. Jika ia bertindak, seluruh dunia Lingguang bisa kacau. Kau harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih kompleks daripada sekte-sekte ini. Shun Baihe menyalurkan energi ke tanah, membentuk lapisan perlindungan tambahan bagi sekte dan murid-murid yang ketakutan. Aku tidak ingin kau sendirian menghadapi ini. Cahaya itu harus dilindungi. Makhluk bayangan itu menggeram. Aura gelapnya mulai memengaruhi murid-murid yang ragu. Beberapa mulai mundur, ketakutan menghadapi energi yang terlalu besar. Lan Qiyue menyalurkan lapisan baru kristal Jinghua. Cahaya itu menembus kabut, menciptakan simbol purba yang memantulkan serangan bayangan dan menenangkan ketegangan di arena. Zhao Wensheng menulis catatan baru dengan wajah tegang. Jika anak itu bisa menghadapi ancaman luar dan tetap menyeimbangkan sekte-sekte ini, rencana kita harus lebih licik dan berbahaya. Cahaya itu lebih dari sekadar kekuatan fisik. Saat malam tiba, kabut perlahan menipis. Lan Qiyue berdiri di tengah arena. Kristal Jinghua memancarkan cahaya lembut, menandai kemenangan sementara dan menunjukkan perannya sebagai cahaya penyeimbang. Di kejauhan, bayangan misterius itu menghilang ke dalam hutan. Suara lembut terdengar. Cahaya itu telah mulai menyalurkan keseimbangan.
tapi jalan di depannya masih dipenuhi kegelapan dan bahaya yang lebih besar. Kabut lembah Lingguang pekat menyelimuti seluruh arena. Aura gelap dari makhluk purba yang muncul sebelumnya terasa semakin menekan. Lan Qiwei berdiri di tepi jurang, kristal Jinghua memancarkan cahaya penuh kekuatan. Pola simbol purba menari di udara, bersatu dengan energi alam. Ye Lianshu dan Shun Baihe berdiri di sampingnya, siap menghadapi gelombang energi gelap. Ini adalah ujian terbesar kita, bisik Ye Lianshu. Makhluk bayangan itu muncul dari kabut, tubuhnya tinggi menjulang, aura gelapnya membungkam setiap suara. Bahkan getaran tanah pun ikut bergetar. Zhao Wensheng mengamati dari aula tinggi, wajahnya tegang. Jika anak itu berhasil menghadapi ancaman ini, rencana kita akan sia-sia. Cahaya itu terlalu kuat. Lan Qiwei menutup mata, kristal Jinghua bergetar, cahaya purba menyebar ke seluruh tubuhnya. Lapisan terakhir kristal kini terkuak sepenuhnya. Ye Lianshu tersenyum tipis. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Kau akan menunjukkan bahwa cahaya sejati bisa menuntun dunia, bahkan melawan bayangan terbesar. Shun Baihe menyalurkan energi ke tanah, menciptakan jalur perlindungan bagi murid-murid yang ketakutan. Kita harus bersatu. Cahaya itu bukan hanya milikmu, tapi juga pelindung dunia ini. Makhluk bayangan itu mengangkat tangannya, memunculkan pusaran energi gelap yang menelan cahaya di sekitarnya. Namun kristal Jinghua menanggapi dengan gelombang cahaya yang menembus pusaran itu. Lan Qiwei memusatkan lapisan terakhir kristal, cahaya purba memancar seperti matahari mini di tengah kabut. Pola simbol purba menenangkan medan, mengalihkan serangan bayangan. Ye Lianshu dan Shun Baihe menyerang bersamaan, menahan tekanan dari sisi lain, membiarkan Lan Qiwei menyalurkan cahaya secara optimal. Makhluk bayangan itu meraung, mencoba menembus cahaya, tapi setiap serangan dipantulkan dan diubah ritmenya oleh pola simbol kristal. Lan Qiwei membuka mata, kristal Jinghua berputar penuh cahaya, mengungkapkan rahasia purba, kemampuan untuk menyeimbangkan energi gelap dan terang di seluruh Lingguang. Zhao Wensheng menatap dengan ngeri. Jika anak itu menguasai kristal sepenuhnya, dunia sekte akan berubah. Cahaya itu lebih dari yang kukira. Makhluk bayangan itu akhirnya terhuyung. Aura gelapnya mulai memudar karena ritme cahaya Lan Qiwei menembus jantung energinya. Lan Qiwei mengangkat kristal Jinghua tinggi, cahaya menyebar ke seluruh lembah, menghapus sisa-sisa bayangan dan menenangkan murid-murid yang ketakutan. Ye Lianshu menatap kagum. Kau telah menunjukkan bahwa cahaya sejati bukan sekadar kekuatan, tapi jalan untuk menjaga keseimbangan dunia. Shun Baihe tersenyum. Bayangan itu ternyata bukan akhir. Itu adalah ujian yang membuktikan siapa kita sebenarnya. Makhluk bayangan itu menghilang ke kabut, meninggalkan aura tenang yang belum pernah ada sebelumnya. Lembah Lingguang kini diterangi cahaya kristal Jinghua yang stabil dan murni. Lan Qiwei menatap cahaya kristal, tersenyum tipis. Aku bukan sekadar bayangan, aku cahaya sejati, dan aku akan menuntun dunia ini bukan untuk kuasa, tapi untuk keseimbangan. Di kejauhan, murid-murid dari semua sekte menatapnya dengan kagum. Bahkan Zhao Wensheng menunduk, menyadari bahwa cahaya sejati tidak bisa dikekang dan dunia Lingguang baru saja berubah selamanya.